Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Panji Rahayu Channel. Sekarang saya di Kumagaya ya guys. Sekarang saya ini lagi mau nge-review atau ngewawancara istri saya yang bekerja di Kaigo, yang sekarang mau masuk ke 4 tahun kerja ya, sebagai perawat lansia di Jepang dengan menggunakan Visa Tokutei Gino 1. Nah, ini saya langsung mau wawancara pada Laila ya. Pertama kali datang ke Jepang itu tahun berapa? Pertama, perkenalkan, nama saya Laila. Saya sebagai pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Betul. Nah, saya itu datang ke Jepang mulai dari tahun 2020. Saya tamat kuliah, kemudian 2021 saya berangkat. Masa belajar saya itu 6 bulan sampai N3. Jadi pada saat wawancara, orang di tempat kerja itu menginginkan untuk calon pekerjanya itu harus udah N3, kemudian udah mengambil SSW Kaigo-nya. Nah, jadi kurang lebih masa pelajaran itu kurang lebih selama 1 tahunan sampai nunggu COE turun. Jadi Laila itu tidak dari tahun 2020 tuh pas masa corona itu belajar ya di Indonesia hampir 1 tahun kan ya. Iya. 2021 nyampe Jepang ya. Iya, benar. Oh iya. Nah, untuk untuk kekurangannya kerja di Kaigo tuh kayak gimana sih menurut Laila? Dari pertama datang nih sampai sekarang ini, gimana kesan pesannya, kekurangannya, dan mungkin kelebihannya kayak gimana, biar nggak semua orang itu kerja di Jepang di Kaigo tuh gajinya banyak, terus bisa nabung berapa puluh mang, berapa ratus juta lah dalam 1 tahun. Nah, kita pengen tahu selak beluknya kerja di Kaigo, dan kira-kira pendapatannya per bulan berapa, pendapatan per tahunnya berapa, biar orang-orang yang mau datang ke Jepang dengan menggunakan Visa Tokutei Gino dan bekerja di bidang Kaigo tuh bisa bisa tahu dan bisa memahami lebih jelas lagi gimana sih kerjanya di Kaigo. Jangan hanya karena kata-kata dari orang kerja di Kaigo tuh enak kayak gimana gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau ulas tuntas nih kerja di Kaigo menggunakan Visa Tokutei Gino di Jepang ya guys ya. Ya, saya persilahkan kepada Lila. Oke, guys, kita nggak usah tegang banget ya. Nggak usah tegang ya. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya guys. Disclaimer, berdasarkan pengalaman saya. Pertama, untuk gaji ya, gaji kerja di Kaigo. Nah, biasanya kalau di tempat kerja saya itu ya, kan selama 3 bulan itu masa kita masih pakai tantosang, masih dipertanggungjawabkan, masih belajar cara-caranya, langkah-langkahnya diulang dari nol semua kan ya, karena kita kan nggak tahu. Nah, selama 3 bulan itu kita kan tanpa yakin, tanpa shift malam. Nah, itu gaji saya dulu itu sekitaran awal-awal ya 3 bulan pertama itu sekitaran kalau nggak salah 14 juta, 14 mang. Itu udah bersih? Iya, itu bersih 14 mang. Tapi 1 bulan pertama itu gaji kami masih sekitar 11 mang kalau nggak salah, itu 1 bulan pertama. Karena sama sekali nggak kerja, tapi kita ngelihatin mereka gitu. Iya. Diawasin Iya, ya. Benar. Jadi makanya gajinya itu cuma 10-11 mangan gitu kalau nggak salah. Nah, bulan kedua, bulan ketiga mulailah ya kerja dikit-dikit, disuruh gitu, dipraktekin, kita ngelakuin gitu. Nah, mulai dari 3 bulan ke atas itu belum juga yakin guys. Yakin itu setelah 6 bulan kerja baru kita dikasih yakin. Itu pun kalau kita sudah nariru, sudah mulai terbiasa, sudah mulai bisa, baru kita disuruh ini yakin, baru kita dipercaya masuk ke yakin. Karena kalau di tempat kerja aku itu
pasiennya sekitar 100 orangan gitu ya. Tokubetsu, Rojin Home lah pokoknya sekitar 100 orangan. Tahulah Tokubetsu ya. Nah, apa namanya, kan ini kan penontonnya banyak juga yang di Indonesia nih, mau pengen tahu nih Tokubetsu itu kerjanya di kayak gimana gitu. Apa namanya, kita ngurusin lansia panti jompo ya, tapi yang kelasnya kayak gimana gitu. Kalau Tokubetsu itu, kalau di saya itu Tokubetsu itu, tunggu dulu ya. Pertama, Tokubetsu itu artinya apa dulu dalam bahasa Jepang? Tokubetsu itu artinya kan yang terkhusus gitu kan. Spesial ya? Iya, yang terkhusus gitu. Ada bagian-bagiannya. Nah, kerjanya itu ya yang benar-benar mereka itu berat lah, lebih berat itu kerjanya. Paling berat Tokubetsu gitu. Iya. Jadi nanti kalau di tempat Laila itu ada yang kelas-kelasnya kan A B C D gitu. Oh, A B iya. C. Nah, ada yang short stay, ada yang udah, kalau kita bagi aja ya biar mudah ya dimengerti ya. Kalau biasanya kalau di kelas kalau di ruangan saya, di ruangan A itu bagian yang toire yudo. Dia masih mampu ke toilet, masih bisa iya. kita bantu gitu, sambil kita bantu. Masih bisa diajak bicara. Berarti itu di ruangan yang day service-nya mungkin Iya. ya. Tapi kalau di ruangan B, di tempat saya itu udah yang sono mama, udah neta kiri, udah nggak bisa gerak. Iya. Dia masih dengar kita ngomong, masih bisa diajak ngomong, tapi udah nggak bisa ngelakuin aktivitas sendiri. Iya. Misalnya pakai kurma isu ya. Semua udah dibantu. Iya, udah bantu. Semua dibantu, mulai dari semua lah pokoknya kalau yang di ruangan B. Tapi kalau yang di ruangan S, di Laila Stay, itu yang masih pulang pergi. Oh iya. Iya, kayak saya gitu. Saya juga kerja di Kaigo, tapi di bidang di bagian day service. Jadi kerjanya tuh dari jam 8:30 ya, niking kan, sampai jam 5 sore. Karena kerjanya karaoke, terus bikin game-game kayak gitu. Kerjanya nggak terlalu berat, tapi masih ada yang harus toire yudo, tapi cuma 1-2. Tapi kalau untuk di Kaigo ya, yang paling enak itu jujur, kalau menurut saya di day service, di di disabisu kan, itu kalau menurut saya tuh lebih tantangannya kerjanya lebih enak, cuma tantangannya agak beratnya tuh dari segi komunikasi. Kalau kita komunikasinya kurang, kadang Rio Sasang itu marah-marah kalau kita misalnya salah ngejawab lah, salah inilah, salah itulah, kayak gitu mungkin. Kalau untuk di Laila, beratnya itu harus ngangkat Rio Sasang yang berat ya, terus harus dibulak-balik, ganti popoknya tuh tai kokang semua gitu. Jadi kerjaan di tempat saya itu berputar. Udah siap kita di ruangan kita harus bantuin yang lagi di Hongkang, yang di ruangan sih semua berputar kecuali yang stay tadi. Yang day service yang kayak Mas itu ya. Service. Jadi kalau di Mas Panji itu kan cuma day service ya, khusus cuma ya. satu bagiannya. Kalau di saya itu enggak, semua ada. Karena beda shisetsunya ya kan ya. Iya. Gitu. Iya benar kayak gitu. Nah, kalau untuk kerja sama ya, semua yang di Jepang rata-rata 8 jaman. 8 jam. Kalau yaking di Mas Panji itu stay ya, pendek kan yakingnya. Kalau untuk yaking di tempat saya itu mulai mulai kerja tuh dari 5:30 sore, dan pulangnya besoknya jam 8:30 pagi-pagi gitu. Dan untuk untuk yaking itu saya dikasih dalam satu hari itu sekitar 7.000 untuk satu kali yakingnya, kayak gitu. Kalau di saya yaking mulai dari 5:30 sampai 9:30 paginya, sekitar 18 jam. Untuk tunjangannya ada, sekali yaking 5.000, tapi ada tunjangannya. Tapi totalnya itu sekitar 8.000-an mungkin ya. Nah ini nih untuk Laila, kelebihannya kita kerja di Kaigo
Dan kekurangannya yang lebih spesifiknya kayak gimana, misalnya dari masalah mental kah gitu, atau masalah kalau kekurangan, kelebihannya kayak gimananya, biar apa minasang pada tahu gitu, apa namanya, bisa berpikir kembali, kita tuh pengen pindah, nggak mau lagi mau kerja di bidang lain aja, kalau kayak gue kan kayak gini. Atau kalau kita tahu motivasinya lebih bagus gitu, misalnya apa namanya, kelebihannya lebih banyak kan, minasang bisa berpikir, jadi bisa lebih apa, tekadnya lebih kencang lah, biar bisa masuk ke apa namanya, ke perawat lansia di Jepang gitu. Oke, mulai dari kelebihan dulu ya. Menurut saya ya, kelebihan kerja di Kaigo itu yang pertama itu, kalau musim dingin nggak kedinginan, kalau musim panas nggak kepanasan, pokoknya standar. Kalau itunya aman ya di Kaigo ya pertama. Bener-bener untuk cuaca itu kangkenai lah kalau udah di tempat kerja ya, kecuali kalau kita dari Apato ke tempat kerja ya, kalau misalnya musim saljunya lebat ya, ya kehujanan lah gitu ya. Untuk yang kedua, kelebihannya itu menurut saya, kita bisa memperlancar nihongo kita. Benar. Untuk Kaiwa kita bisa, kalau di Kaigo lebih cepat mungkin lebih cepat ini, cepat nangkap ya, karena kita lingkungan kita tuh berbicara terus, kita yang introvert pun harus berbicara. Nihongo kita, jadi yang pertama itu untuk cuaca kangkenai bagus ya, kalau untuk cuaca mau musim apapun. Yang kedua itu bisa memperlancar kaiwa kita lebih cepat. Yang ketiga itu banyak temen orang Jepang tentunya ya. Benar. Banyak temen orang Jepang. Nah itu yang langsung berbicara menggunakan bahasa Jepang gitu ya. Itu yang di kedua tadi lah, balik lagi bener. Nah yang di ketiga, kelebihannya apa ya? Kelebihannya kita kayak ngelihat nenek kakek itu, kita kayak ngelihat, kita tuh ngerasa ada saudara, kayak ke ada orang tua sendiri ya, nenek kakek gitu. Nah paling menurut saya, kalau di tempat saya itu bagusnya kerja di Kaigo, kita disediain apa tuh yang nyaman. Bagus ya kan, kalau di Kaigo jelas ya, bisa minta satu orang satu juga gitu. Bebas. Nah yang paling enaknya itu kita bisa ngambil kiboyasumi guys. Benar. Yang paling enak itu di Kaigo. Jadi kita bisa minta libur sesuai kemauan kita. Benar. Aku sumimasen, kiboyasumi kiboyasumi toritai misalnya gitu ya. Misalnya kita bisa ngambil kiboyasumi bahasa Indonesia aja lah ya, biar minasang mengerti ya yang di Indonesia. Kita bisa minta libur, misalnya aku minta libur nih tanggal 28 29 gitu, onegai shimasu gitu. Benar. Itu paling enaknya. Itu benar. Kayak gini, kalau di Kaigo tuh bener kelebihannya, kayak dulu kan saya sebelum di Kaigo, saya kan kerja di peternakan sapi perah ya, di Chichibu di Saitama. Nah kalau di Chichibu dulu kan kerjanya nggak terlalu banyak orang juga, mau ngambil kiboyasumi itu nggak bisa lah ya, tapi tergantung perusahaannya itu. Cuma apa namanya, kalau untuk di Kaigo, kalau misalnya ada saudara kita yang menikah di hari ini, 1 bulan sebelum hari pernikahan itu kita udah bisa ngambil kiboyasumi pada atasan gitu. Misalnya nih saya mau ngambil kiboyasumi tanggal 27 sama tanggal 28 karena ada acara ini, itu udah langsung di ACC pasti sama pihak rumah sakit atau pihak tempat kerja kita gitu. Kelebihannya itu dibanding tempat kerja yang lain itu yang juga Sabtu Minggu. Yang Sabtu Minggu. Kalau misalnya di pabrik kan rata-rata ini kan kita melihat umumnya, kalau rata-rata kan kalau di pabrik kan atau di Gemba libur Sabtu Minggu, atau kalau Gemba biasanya teman saya itu hari Minggu doang gitu kan. Nah kalau di Kaigo itu 3 hari kerja 1 hari libur, kadang 2 hari kerja 1 hari libur. Tapi bonus ada kiboyasumi itu yang bisa kita pilih kapanpun sesuai keinginan kita untuk istirahat atau untuk mengambil kibo itu gitu. Nah ini
Kak Laila, apa namanya, meskipun istri nggak apa-apa ya panggil Kak ya. Ini apa namanya, kalau untuk tadi kan untuk kelebihannya banyak banget, kelebihan di apa namanya di Kaigo, bisa memperlancar bahasa Jepang, kita bisa main sering-sering karena kita bisa dapat Kiboya Sumi ya. Nah, tambah lagi ada lagi, belum selesai, masih ada masih banyak lagi ya guys. Ada tunjangan, oh iya, terus diurusin tuh sampai ke ranking, pensiunan, itu semua diurusin kalau di Kaigo, wajib ada. Oh iya, wajib belum ada. Lagi kalau ada, pokoknya hal-hal kecil untuk kita itu diurusin ya kalau di Kaigo ya. Belum tentu di tempat lain tuh diurus gitu, tapi kalau di Kaigo diurusin. Itu udah pasti ya. Kalau di tempat kerja yang lain ada yang nggak diurusnya, ada yang nggak ikut ranking juga nggak apa-apa. Kayak dulu tempat saya kan nggak ikut ranking juga nggak apa-apa gitu, jadi tabung sendiri aja gitu kan. Tapi kalau di Kaigo itu udah pasti harus ikut ranking sama ikut hokeng, karena kita kerja apa namanya di rumah sakit atau di apa namanya di panti asuhan gitu, di Rojin Home, yang emang standarisasinya emang mau nggak mau kita harus ikut gitu program pemerintah gitu. Iya. Terus kalau di Kaigo itu untuk yang mau ikut tinggal selamanya di Jepang kayak apa, kayak kita itu disediain biasanya kalau di tempat kerja aku disediain mau ikut Kaigo Fukushiki itu itu disediain, dibantu kalau kita minta bantu ke perusahaan. Oh iya benar. Semua. Untuk apa namanya sekolahnya mungkin kan sebelum kita ikut ujian tuh masuk Jitsumusa gitu kan, belajar lagi selama 6 bulan ya kalau nggak salah kira-kira gitu, benar-benar. Nah ini Kak Laila, untuk apa namanya tadi berbagai macam kelebihan di Kaigo. Nah sekarang nih terakhir kita tuh pengen apa namanya tahu apa namanya kekurangannya nih kerja di Kaigo kayak gimana, biar orang Indonesia atau orang manapun yang pengen kerja di Jepang nggak ngelihat sisi baiknya aja gitu kerja di Kaigo tuh. Kita pengen tahu apa namanya kekurangannya kerja di Kaigo kayak gitu. Untuk kekurangannya ya, menurut saya, menurut saya itu kekurangan kerja di Kaigo, khusus untuk saya orangnya introvert itu pertama itu kekurangannya, kita diwajibkan harus selalu berbicara, harus selalu berbicara, mau kepada pasien, mau kepada orang Jepangnya sendiri, karena kerja Kaigo ini kan kita tuh perlu laporan ini itu, jadi kita tuh harus berbicara gitu, harus selalu berkomunikasi walaupun kita aduh capek banget gitu. Nah yang kedua itu tahu lah ya, harus pura-pura baik lah gitulah ya, meskipun dalam keadaan apa namanya sedih kayak gimana, tapi kita harus apa terlihat ceria di apa ya, profesional ya, harus terlihat ceria di depan Ryo Sasang, karena kalau misalnya kita ada nih kayak kelihatan nangis, jadi ngerubah mood di perusahaan itu gitu ketika kerja, jadi moodnya jadi agak beda lah gitu ya. Nah kalau yang kedua itu kekurangannya itu kerja di Kaigo ya orang Jepangnya sendiri. Nah kadang orang Jepang ini kekurangan ini, kalian pokoknya sebelum pergi ini disclaimer ulang ya nanti ya. Jadi kekurangan yang kedua itu adalah bahasa Jepang kita. Untuk yang Kaiwanya kurang, untuk yang bahasa Jepangnya kurang, kalau di Kaigo itu sulit banget, sulit. Kalau kami dulu di awal-awal ya 6 bulan pertama ya, namanya kita belajar bahasa Jepang di Indonesia kan tentu beda pas sampai Kaiwa di Jepang, tentu beda. Kalau kita dulu kan gohang otabemas gitu, sampai ke sini udah beda kan. Iya benar-benar. Gohang tabeti kudasai apa-apalah itu ya, beda ya bahasanya. Nah kalau kalian nggak ngerti bahasa Jepang, nggak ngerti Kaiwa, itu sulit. Kenapa? Nanti orang Jepang ngomong ini, kita kerjain yang ini, nanti dia suruh yang itu, kita kerjain yang ini, siap-siap aja kita bakal jadi omongan. Bener-bener ya, diomongin ke senpai kita gini misalnya, ih dia bahasa Jepangnya nggak bisa gitu, dia bahasa Jepangnya baka misalnya gitu. Orang Jepang itu di depan kita nanti dia nggak kayak gitu. Di depan kita kayak nihongo jouzu desu ne gitu, pinter ya bahasa Jepangnya, padahal di belakang kita digosipin. Benar-benar. Kita juga punya cerita ya, apa namanya, dulu teman Laila ada yang magang nih, magang di Jepang.
baru 1 tahun, tapi Nihongonya tuh mungkin kurang ya, mungkin kurang, dan si pihak perusahaan itu mungkin gak suka juga karena gak berkembang gitu Nihongonya. Jadi apa namanya, dibalikin ke Indonesia gitu karena kekurangan bahasa. Jadi setiap yang diomongin itu nggak ngerti, sedangkan kita berhubungan langsung sama orang Jepang kan, sama Ryo Sasang, sama pengguna kan Ryo Sasang, terus sama teman-teman rekan perawat, dokter juga, Isa juga, kita tiap hari kan berkomunikasi. Nah kalau misalnya ada miscommunication gitu kan, miskomunikasi, ntar jadinya kayak gimana nih, misalnya kan kata Laila kayak gini, kan saya nggak bilang kayak gitu, nanti takutnya kayak gitu. Makanya untuk yang mau apa namanya kerja di Kaigo ya, kita saranin untuk benar-benar belajar bahasa Jepangnya dari sekarang, mulai dari komunikasinya sama tulisnya ya, kanji itu kan tiap hari kita laporan, bikin laporan. Ada yang jatuh insiden gitu, misalnya kita pertama yang lihat nih ada yang jatuh, mau nggak mau kita yang harus nulis ini kenapa bisa jatuh orang ini, kan kita nulis. Pas pertama saya lihat tiba-tiba lagi lagi udah jatuh aja kayak gitu kan. Nah kita banyak lah di Kaigo itu ribetnya tuh kayak gitu. Laporannya itu kayak gitu. Terus yang ketiganya tentu kita harus wajib bisa berbaur. Mau dengan siapapun itu, mau kita suka nggak suka, kita harus berbaur. Aku itu paling nggak suka karena kayak orang Jepang ini tahulah sendiri ya, nggak semuanya, tapi ada beberapa yang toksik, ada beberapa kayak kadang dia bilang ke kita nih, dia ingetin kita, maaf ya, ini siapa yang kerjain gitu misalnya, terus kita bilang maaf saya yang kerjain, terus katanya ini gini-gini salah ini tuh. Nah nanti di belakang dia ngomongin lagi. Ada juga yang di depan dia nggak ngomong sama sekali, di belakang dia kemana-mana, bahkan ke bos dia ngomong gitu. Kekurangan kita langsung ya. Terus ada orang Jepang juga yang kayak gini, dia tuh malah lebih pintar kita gitu orang Indonesia, tapi dia tuh nyuruh kayak gitu. Bener kan, bener itu banyak loh. Mungkin nggak tau lah di shisetsu yang lain kan kayak gimana, tapi di tempat kerja saya ada yang yang nyuruh terus, padahal kerja dia salah, dia nggak bisa kerja gitu, tapi dia nyuruh terus. Tapi namanya kita Geikokujin, kita ngomong kadang mereka malah dibilangnya kita nggak nurut lah atau kayak gimana gitu, padahal sama gitu, maksudnya tuh levelnya sama gitu, dia bukan tantosang saya juga, dia sama, malah saya senpainya, cuma kadang mereka kan mungkin orang Jepang, sedangkan kita kan orang Indonesia gitu, kayak gitu. Kemudian ya kalau di tempat kerja saya ya ada kemudian kekurangannya adalah kalau di tempat saya sendiri 1 tahun pertama masih oke, 1 tahun ke 2 tahun jalan 2 tahun lumayan oke, jalan 3 tahun sakit pinggang. Oh iya benar-benar ya. Badan sakit serius. Karena tokubetsu ya nih, khusus yang tokubetsu rata-rata 1 tahun tuh masih semangat karena kerja, tapi udah 2 tahun ke sana sakit pinggang karena sering angkat-angkat. Sakit pinggang, sakit angkat-angkat badan itu, makanya disediain itu untuk pengaman ya, pengaman biar tulangnya enggak ini. Ya itu sakit pinggang itu udah umum banget di Kaigo rata-rata ya. Kalau yang tokubetsu selain day service pun masih sakit badan. Iya, masih sakit badan karena ada toire yudo juga. Kadang ada kan 1, 2 orang, 3 orang yang yang toire yudonya kan pakai masih pakai kurma isu. Jadi pas waktu dia buang air besar kan kita harus angkat dulu badannya. Nah, sedangkan badan itu besar gitu, nggak bisa sendiri gitu. Tapi kan kalau tiap hari kita ngangkat, punggung kita ini udah mulai sakit lah gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau menurut banyak ya, benar-benar kelebihan banyak. Mungkin ntar bisa teman-teman yang di Indonesia atau yang lagi di Jepang yang mau pindah ke Kaigo bisa lihat video kita terus ya guys, biar kita bisa bisa berbagi terus, ya, pada kalian semua gitu. Mungkin
udah malam ya, udah hampir setengah 7 malam. Mungkin kita akhirin di sini ya video kita. Jangan lupa like, subscribe dan subscribe and comment. Benar. Terus jangan lupa tonton terus video kita ya guys. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih